Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Farhan di channel Alanix. Melanjutkan perjalanan kita dari part sebelumnya, yaitu jalan-jalan di kawasan penangkaran rusa. Kali ini gue mau nempatin janji gue, yaitu ke Gua Jepang. Daerah masuk dari Gua Jepang ini sendiri dekat dari, nggak jauh dari pintu masuk sebenarnya, sebelum kawasan yang jajaran Belanda seperti di part 1 yang ada live musiknya. Nah, cuman di daerah sini kayak kalau dilihat kayak tempat-tempat yang ditinggalkan gitu, sepi di tengah hutan. Nah, ini udah mau ke arah Gua Jepang. Beda sama yang di Gua Belanda, lebih rame ya. Kalau di Gua Jepang ini mungkin karena arah pintu masuk atau pintu keluar gue juga nggak ngerti, yang berlainan jadinya kayak gini. Nah, ini ada tiga pintu. Nah, tiga pintu ini saling berhubungan kalau di dalam. Yang ini pintu pertama, tempat kita awal masuk kalau emang mau dari ujung ke ujung. Terus di tengah itu adalah pintu kedua, tembusannya nanti di dalam ada kelihatan dia lebih kecil gitu, lebih sempit. Nah, kemudian di paling ujung juga itu ada namanya gua Jepang juga. Di paling ujung itulah pintu keluar kita. Pintunya lebih sempit juga. Jadi kalau mau dari pintu masuk, dari pintu yang paling besar yang ada di ujung sebelah kiri tadi. Oh iya, untuk di Gua Jepang ini sendiri, dia pas kemarin gua kesini, gua nggak ngeliat ada yang namanya penyewaan center kayak di Gua Belanda sebelumnya. Kalau di Gua Belanda kan ada yang nyewain center. Nah, kalau di sini kayaknya nggak ada, atau gua nggak ngeliat juga, atau emang nggak ada abangnya karena situasi emang waktu itu lagi sepi untuk di Gua Jepang. Karena gua di sini itu sore, sekitar setelah asar atau lewat asar lah, hampir lewat jam 4-an, jam mengarah setengah 5. Jadi buat kalian yang mau ke Gua Jepang, jangan lupa bawa senter atau penerangan lainnya yang lebih worth it. Karena kalau misalkan kalian ngandelin pakai senter HP, menurut gua nggak bakal cukup menerangi ya. Karena kalau bisa kalian lihat sendiri, untuk situasi dan uh, apa besarnya Gua Jepang ini lebih besar daripada Gua Belanda sebelumnya. Jadi sorot center itu nggak bisa uh, memenuhi cahaya untuk Gua Jepangnya itu sendiri di dalam. Untuk lebarnya dari pintu masuk ini memang cukup luas dan sangat lebar ya. Beda banget sama yang di Gua Belanda. Di Gua Jepang ini dia lebih besar dan ke dalamnya itu lebih dingin. Mungkin karena kita uh, berada di bawah tebing. Gue jadi ingat waktu gua camping di Gunung Puntang. Nah, di Gunung Puntang di Bandung ya, itu juga ada gua Belanda. Nah, gua Belandanya itu ada di bawah bukit. Jadi kita ke bawah yang bekas reruntuhan stasiun radio itu ada gua Belanda juga. Nah, reruntuhan stasiun radio ke bawah itu ada gua Belanda. Nah, di situ nggak ada yang jaga. Pintunya emang lebih kecil sama kayak gua Belanda yang di sini. Cuma pas situasi masuknya dia lebih pekat, lebih baru masuk itu tuh kayak langsung ngerasa dingin banget. Sama kayak di sini, kayak di gua Jepang, pas gua baru masuk itu situasinya lebih terasa dingin dan langsung kalian tuh apa ya, kalau kayak kayak nonton film-film Korea kan tuh kalau ngomong ngebul. Nah, itu kayak gitu pas masuk di gua Jepang ini. Sama kayak di gua Belanda yang ada di Gunung Puntang. Mungkin karena kita di bawah tebing dan bener-bener kita ini ke dalam, nyusurin itu makin ke dalam tuh makin pekat banget. Nah, oh iya, itu kalau kalian ngelihat yang abang-abang pakai jaket jeans itu dia tour guide ya. Nah, gua nggak tahu sistemnya gimana, cuma kalian pasti yang kalau kalau kesini, kalau memang ada abang-abang itu dia otomatis masuk gitu, kayak bakal nunjukin kalian mungkin mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gue juga nggak ngerti. Niatnya gue kesini pengen susur aja kayak waktu di gua Belanda.
sama om sama keluarga. Cuma di sini dia ada tour guide, jadinya kayak kurang bisa relax keliling-keliling juga. Nah, untuk harga tour guide-nya itu sendiri kisaran 30.000 saat video ini dibikin. Jadi satu kali masuk, berapa orang, jumlah orang kalian satu tour guide itu kurang lebihnya 30.000 untuk sekali masuk ya. Jadi siapin aja kocek segitu. Takutnya kalau kalian saat kesini tiba-tiba ada abang yang ngejelasin, kalian ikutin rombongannya, ya kalian bakal dikenakan biaya 30.000. Nah, untuk di Goa Belanda ini sendiri menurut gua apa ya, karena tempatnya lebih besar mungkin ya, jadi situasi di dalam itu lebih dingin. Enggak, walaupun banyak orang juga tuh kayak saat kalian ngomong tuh kalian tetap ngerasa kayak sesek, kayak berat banget situasi ya. Kalian kayak masuk ke gua-gua alam lah, makin dalam makin makin berasa dingin. Makanya kalau kalian ke dalam sini, kalau bisa sih ya pakai pakaian yang worth it lah, yang hangat gitu, jangan terlalu terbuka. Dan yang pasti bawa pencahayaan yang mumpuni biar nggak kesandung, biar nggak kepleset, karena di dalamnya juga lembab. Kalau misalkan habis hujan mungkin bisa lebih lembab lagi. Perbedaan yang sangat mencolok juga memang terlihat di Gua Jepang dari kalian saat tadi melihat di pintu masuk, dan saat masuk pun kalian bisa melihat kalau di Goa Belanda sebelumnya di part 2 perjalanan gue di Taman Insinyur Juanda ini, di Goa Belanda itu dia lebih rapi dan sudah ada bekas-bekas rel keretanya, mungkin rel pengangkut. Terus dinding-dindingnya juga dinding-dinding sudah rapi yang dicat gitu ya. Nah, kalau misalkan di Goa Jepang ini itu lebih seperti kalian masuk ke goa alami ya. Tapi sebenarnya ini kan kalau menurut penuturan si Akang Turget, ini kan goa yang sama lah di seluruh Indonesia. Setiap ada penjajahan, ada goa-goa yang ditinggalkan, itu kan memang tebing-tebing alam atau gunung-gunung yang dibongkar atau digali. Cuma ya memang bedanya kalau di sini dia memang tidak terlalu rapi atau seperti anggaplah kayak kalian bikin rumah belum selesai, masih kayak masih semen-semen kasar gitu ya. Nah, kalau ini tuh kayak yang benar-benar masih batu yang digali terus ditempatin sementara karena Jepang saat itu kalah di bom Hiroshima. Nah, mereka kan menyerah. Nah, jadi ini tuh kayak memang belum selesai apa ya, ya untuk tempat persembunyian sementara mungkin. Nah, jadi hanya banyak-banyak galian-galian ruangan-ruangan kecil untuk pemantauan, terus ruangan-ruangan besarnya untuk tempat para jenderal memantau. Terus banyaknya ya bentuknya kayak labirin ya kayak gitu, cuma belum rapi. Di bawahnya masih batu-batu, dinding-dindingnya juga masih terlihat batu-batu. Kalau dilihat lebih jelas sih kayak apa ya, bekas lelehan gunung gitu yang mengeras gitu ya. Jadi kayak batu-batunya batu lahar dingin gitu loh. Jadi lebih lebih kelihatan bukan batu yang digetok, tapi kayak lahar yang sudah dingin. Terus ini tuh digali gitu. Jadinya gue nggak tahu kalau misalkan di dalam ini apa guanya sendiri sudah dilakukan penelitian atau belum. Tapi kayaknya ada beberapa lapis batuan yang warnanya tuh emang kelihatan beda. Nah, jadi kayak benar-benar berasa masuk ke gua alami. Kalau kalian suka jalan-jalan ke gua-gua mungkin kayak gua Lalai di Sawarna kayak kayak gitu. Cuma ini kan memang gua peninggalan Jepang, tempat persembunyian. Jadi ya bentuknya sebenarnya sama kayak di gua Belanda. Cuma nah itu di sini dia belum selesai atau memang tidak keburu untuk dirapihkan karena keburu Jepangnya sendiri kalah dan menyatakan menyerah di tangan Belanda, ya akhirnya ditinggalkan seperti ini. Oke, mungkin segitu aja di dalam Goa Belanda.
Gue nggak bisa banyak explore karena ngikutin abang tour guide-nya, dan center gue kebetulan juga waktu itu udah hampir habis, jadinya pencahayaan yang sedikit minim. Mohon maaf sebelumnya, kalian nggak bisa terlalu melihat ke dalam seberapa luasnya dinding antara atas dan bawah, dan seperti apa batu-batu yang ada di bawah dan dinding-dindingnya seperti apa. Tapi kalian kalau mau ngunjungin ke sini ya siapin aja center dan hati kalian. Kalau misalkan kalian takut ya jangan dipaksain, daripada nanti jadi fobia berkepanjangan. Ya segitu aja mungkin untuk di dalam gua Jepang, perjalanan gua kali ini. Oh iya, buat tambahan juga, kalau kata abang tour guide-nya sih biasa di sini juga suka dipakai ya gitu buat orang-orang yang nyari ilmunya Prabu Siliwangi. Nah, suka ke sini yang puasa 40 hari sekian buat nyari pusaka kan katanya gitu. Kalau kata akang tour guide-nya katanya sih di sini ada pusaka, ada keris, cuma belum ada yang bisa ngambil. Ya, gua nggak tahu lah. Gua nggak terlalu bukannya nggak percaya, tapi nggak mau mengiyakan ada hal-hal yang kayak gitu. Cuma buat yang kalian kesini yang pasti jangan lupa berdoa di setiap sebelum dan sesudah perjalanan dimanapun, supaya menjaga diri kalian dari hal-hal yang di luar keinginan kalian. Baik, setelah kalian keluar dari Goa Jepang, kalian akan menaiki tangga untuk menuju ke pintu keluar atau ke pintu utama saat kalian masuk. Kalau tadi kan gue dari belakang, itu karena gue dari arah Goa Belanda. Nah, ini gue mau balik lagi ke luar ke pintu utama. Ada beberapa anak tangga yang lumayan membuat kalian engap kembali. Jadi siapkan tenaga kalian, siapkan sedikit air minum untuk berjuang kembali berjalan ke atas, karena ke atas memang lumayan naik lagi, kayak ya nggak kayak naik gunung lah. Nah, tapi kalian di sini juga bakal terasa nikmat karena kanan kiri masih sangat lebat oleh hutan-hutan dari taman kota ini sendiri. Thank you yang sudah nonton. Jadi ini nanti Bambang. Udah ntar gue yang ini.